Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Saat cerita berlanjut di planet Virus, setelah pertarungan antara Ultra Ego Vegeta dan Dewa Penghancur Alam Semesta 14 yaitu Cobra, Whis telah turun tangan untuk menyembuhkan Vegeta. Setelah itu, Whis menyampaikan kekagumannya atas kemenangan Vegeta. Baginya, tidak setiap hari seorang makhluk panah mampu mengalahkan seorang Dewa Penghancur, sehingga pencapaian Vegeta benar-benar luar biasa. Vegeta menjelaskan kalau menghadapi Cobra bukanlah tugas yang mudah. Dia mengakui bahwa penguasaan Cobra atas energi penghancuran jauh melampaui miliknya. Karena itulah dia harus mengubah strateginya selama pertarungan berlangsung. Bagi Vegeta, tantangan terbesar bukan hanya kekuatan Cobra, melainkan cara Cobra menggunakan kekuatan tersebut dengan sangat terampil. Untuk memperoleh keuntungan, Vegeta merasa harus mengganggu fokus lawannya dan memaksanya bereaksi secara emosional. Dia menyadari bahwa tanpa pendekatan itu, Cobra kemungkinan besar akan mengunggulinya dan memenangkan pertarungan. Whis kemudian mengamati kalau Vegeta pada dasarnya telah menerapkan pelajaran yang pernah diberikan Virus. Vegeta tetap memusatkan pikirannya pada penghancuran sambil mendorong Cobra agar kehilangan fokus terhadap seni penghancuran itu sendiri. Bagi Whis, strategi seperti itu sangat jarang digunakan, tapi terbukti sangat cerdas. Meski menang, Vegeta menegaskan bahwa pertarungannya dengan Cobra belum benar-benar berakhir. Dia masih harus terus berlatih dan mengembangkan kekuatan penghancurnya agar menjadi lebih kuat jika mereka bertemu lagi di masa depan. Dia tidak ingin kemenangan tersebut membuatnya lengah atau menjadi begitu percaya diri. Perhatian Vegeta kemudian beralih pada Virus. Dia mengaku melihat sesuatu yang aneh dari sikap Virus. Virus tampak marah, namun pada saat yang sama juga sangat pendiam. Karena itu, Vegeta bertanya pada Whis, apakah sesuatu telah terjadi selama dirinya berada di semesta 14. Whis menjelaskan kalau banyak hal telah terjadi selama Vegeta pergi. Dia menunjuk ke arah Virus yang saat itu sedang menyendiri dan tampaknya tidak ingin diganggu. Whis menceritakan kalau Dewa Semesta 13 yaitu Rhino telah datang dengan izin khusus dari Daishinkan untuk menantang Virus dalam sebuah pertarungan. Dalam pertarungan itu, Virus telah memberikan seluruh kemampuannya meskipun harus bertarung tanpa persiapan yang panjang. Namun pada akhirnya, Rhino berhasil mengalahkan Virus. Bahkan Virus dipaksa tunduk di hadapan para dewa penghancur yang telah dibangkitkan kembali. Pemandangan itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu bagi semua orang yang menyaksikannya, terutama bagi Virus sendiri. Mendengar penjelasan itu, Vegeta terkejut. Dia sulit percaya bahwa Rhino benar-benar mampu mengalahkan Virus di depan para dewa penghancur lainnya. Padahal Vegeta yakin kalau Virus adalah salah satu dewa penghancur terkuat yang pernah ada. Whis mengakui kalau Virus memang pernah berada di tingkat tersebut. Namun selama bertahun-tahun, Virus begitu sering mengabaikan latihannya dan membiarkan sifat malasnya mengambil alih. Akibatnya, dia mulai menjauh dari kondisi terbaik yang pernah dimilikinya. Meski begitu, Whis memiliki firasat kalau keadaan ini tidak akan berlangsung lama. Dia merasa kekalahan tersebut mungkin justru menjadi sesuatu yang dibutuhkan Virus untuk kembali mencapai puncak kekuatannya. Goku juga merasakan sesuatu yang aneh dari Virus setelah kejadian itu. Seolah-olah Virus sedang memikirkan sesuatu yang besar. Di saat yang sama, Goku bertanya apakah yang lain juga merasakan kemunculan energi misterius yang tiba-tiba muncul di arah bumi. Meskipun hanya sesaat, Broly memang merasakan energi tersebut. Goku mulai mempertimbangkan kalau sumber energi tersebut mungkin berasal dari Gohan. Namun, dia merasa energi itu berbeda dari apa yang biasa dia rasakan dari putranya. Karena itu, dia bertanya-tanya apakah sesuatu sedang terjadi di bumi. Whis mengakui kalau dia juga memang merasakan energi yang berasal dari planet bumi. Dia sempat berpikir bahwa mereka mungkin harus menyelidikinya. Namun, sebelum dia dapat melanjutkan, sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi di belakangnya. Melihat kejadian itu, Whis menyadari bahwa hari tersebut tampaknya terus menghadirkan kejutan baru. Vegeta segera mengeluhkan situasi yang semakin kacau dan berharap kalau ledakan itu bukan pertanda kedatangan dewa penghancur lain. Goku juga mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berharap sosok yang datang bukanlah salah satu dewa penghancur yang sangat agresif seperti Primos yang sebelumnya hampir memulai pertarungan dengan Broly. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan pikirannya, identitas para pendatang baru akhirnya terlihat. Rupanya yang muncul bukanlah dewa penghancur yang dibangkitkan, melainkan Champa dan Pados dari semesta ke-6. Champa datang dengan rasa penasaran yang besar. Dia ingin memastikan sendiri rumor yang telah didengarnya
dan segera menanyakan keberadaan Beerus. Dia merasa momen tersebut terlalu menarik untuk dilewatkan dan ingin mengetahui apakah dirinya terlambat menyaksikan apa yang terjadi. Goku yang tahu itu adalah Champa merasa senang bisa bertemu lagi dengannya setelah sekian lama. Whis menyambut kedatangan Champa dan Pados dengan sopan. Dia mengingat bahwa terakhir kali mereka bertemu adalah pada masa turnamen kekuatan. Karena itu, Whis bertanya apa tujuan kedatangan mereka ke planet Beerus. Champa menjawab secara langsung bahwa dia ingin bertemu Beerus dan meminta Whis menunjukkan lokasi saudaranya itu secepat mungkin. Sementara itu, Goku menyambut Champa dengan antusias. Dia mengatakan bahwa mereka belum melupakan alam semesta ke-6 dan berharap suatu hari nanti dapat kembali bertarung melawan para petarung dari alam semesta tersebut. Champa menanggapi dengan kesal dan bercanda seperti biasanya. Dia menanyakan mengapa Goku selalu berada di planet Beerus dan selalu terlibat dalam pertarungan atau masalah besar yang memengaruhi banyak alam semesta. Saat itulah Broly mendekat dan mengamati Champa. Dia mengatakan kalau Champa tampak seperti Beerus tapi jauh lebih gemuk dan juga gempal. Komentar itu tentu aja langsung membuat Champa marah. Dia menanyakan siapa Broly dan menganggap ucapan tersebut sebagai bentuk penghinaan. Dia juga tidak mengingat pernah melihat Broly dalam turnamen-turnamen sebelumnya. Goku menjelaskan kalau Broly masih relatif baru dalam urusan yang melibatkan para dewa. Dia memperkenalkan Broly sebagai seorang Saiyan dan menegaskan bahwa Broly tidak bermaksud menghina siapapun. Meskipun begitu, Champa tetap menunjukkan ketidaksenangannya. Dia menegaskan bahwa dirinya sedang berada di sini untuk melihat keadaan Beerus dan bukan untuk menerima hinaan. Setelah itu, dia kembali menanyakan keberadaan saudaranya. Whis memberitahu kalau Beerus sedang berada di rumahnya. Dia menduga kalau Beerus sedang mempersiapkan langkah berikutnya setelah semua yang terjadi. Mendengar hal itu, Champa menyimpulkan kalau rumor mengenai kekalahan Beerus di tangan Rhino tampaknya memang benar. Dia menduga Beerus sedang memikirkan sesuatu yang besar setelah pengalaman tersebut. Pados ikut menambahkan kalau Beerus bisa menjadi sangat serius dan berbahaya ketika didorong ke batas tertentu. Karena itu, dia juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan Beerus selanjutnya. Champa mengaku tidak terkejut dengan situasi tersebut. Baginya selama ini dia selalu mengatakan bahwa suatu hari akan ada seseorang yang mampu membungkam Beerus. Dia bahkan bercanda kalau Beerus seharusnya bersyukur karena bukan dirinya yang memberikan kekalahan itu. Percakapan mereka belum lama berlanjut ketika sebuah ledakan besar kembali muncul, kali ini di belakang Pados. Pados segera menyadari bahwa mereka tampaknya bukan satu-satunya tamu yang datang ke planet Beerus hari ini. Kehadiran baru tersebut menarik perhatian semua orang yang berada di sana. Setelah tiba, dia langsung menyapa Pados. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah merasakan kehadiran Pados di planet tersebut sejak sebelumnya dan menyinggung bahwa sudah sangat lama sejak mereka terakhir bertemu. Rizal menyatakan bahwa sangat disayangkan mendengar apa yang telah terjadi pada Beerus. Dia berharap Beerus dapat segera pulih dari kekalahannya. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa dewa penghancur yaitu Parik memiliki keinginan untuk berbicara langsung dengan Beerus. Meski demikian, Rizal menegaskan bahwa tujuan kedatangannya bukanlah untuk membicarakan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa lebih baik dirinya langsung menyampaikan maksud sebenarnya tanpa membuang waktu. Champa mengaku tidak mengingat kapan terakhir kali dia mendengar nama Parik, apalagi melihat keterlibatannya secara langsung. Karena itu, dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan dewa penghancur tersebut. Whis mengingatkan kalau Rizal sebenarnya baru saja berada di sini belum lama sebelumnya. Karena itu, dia meminta penjelasan mengenai alasan kedatangan Angel tersebut. Rizal mengatakan meskipun Parik memang memiliki urusan yang belum selesai dengan Beerus, hal itu bukan alasan utama kedatangannya. Dia mengungkapkan untuk meminta para makhluk panah milik Beerus untuk segera melapor ke alam semesta 16. Mengenai alasan dibalik permintaan tersebut, Rizal menyatakan bahwa keputusan itu berada di tangan Parik. Tugasnya hanyalah membawa para makhluk panah dari alam semesta ke-7 ke alam semesta ke-16 secepat mungkin. Sementara itu, di tempat lain, Gohan dan Piccolo telah tiba di alam semesta 15. Sesaat setelah kedatangan mereka, Angel Podcast menyambut keduanya ke wilayah milik Gardock yang dikenal dengan sebutan dunia sihir dan keputusasaan. Podcast juga memperingatkan mereka agar berhati-hati saat bergerak di wilayah tersebut. Gohan segera memastikan keadaan Piccolo. Dia berterima kasih karena Piccolo telah ikut bersamanya untuk mengejar orang yang menculik Pan. Piccolo meyakinkannya kalau dirinya baik-baik saja, tapi menegaskan
kalau mereka harus segera mencari Pan. Tanpa membuang waktu, Gohan menuntut penjelasan mengenai keberadaan Gardock dan juga Pan. Dia menyatakan bahwa jika dirinya yang diinginkan, maka Pan seharusnya dilepaskan dan semua urusan dialihkan kepadanya. Podka memahami kemarahan Gohan sebagai seorang ayah, namun dia tegaskan jika Gardock memang menghendaki agar Gohan mendapatkan kembali putrinya, maka Gohan harus membuktikan dirinya terlebih dahulu. Podka menjamin bahwa Pan masih berada di bawah pengawasannya selama mereka berada di sini. Meski demikian, Podka menjelaskan bahwa keselamatan Pan bergantung pada kemampuan Gohan untuk mengikuti aturan dan permainan yang telah ditetapkan oleh Gardock. Selama Pan tetap berada dalam kondisi aman, semuanya bergantung pada bagaimana Gohan menjalani ujian tersebut. Baginya, situasi itu hampir menyerupai sebuah perjanjian yang mengikat, dan pelanggaran terhadap aturan dapat membawa konsekuensi yang mengerikan. Podka juga menjelaskan bahwa meskipun dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Beerus, Gardock memiliki sejarah panjang dengannya. Setelah semesta mereka dihancurkan, Gardock mengetahui berbagai ucapan Beerus yang dianggap merendahkan dan juga menyakitkan. Sejak saat itu, Gardock berusaha membalas dendam kepada Beerus dengan cara apapun yang bisa dilakukannya. Bahkan jika harus melukai para makhluk panah terkuat dan paling berharga milik Beerus. Piccolo merasa sulit menerima alasan tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana seorang dewa penghancur bisa bertindak sejauh itu hanya karena ucapan yang pernah diterimanya, terlebih dengan melibatkan anak-anak yang tidak bersalah. Gohan juga menilai bahwa dewa penghancur itu telah kehilangan akal sehatnya. Dia kemudian mencoba merasakan energi Pan, tapi tidak berhasil menemukannya. Karena di sekitar mereka hanya terdapat gunung berapi dan lautan lava, Gohan mulai mempertanyakan apakah Pan benar-benar berada di tempat ini. Pada saat itulah suara Gardock terdengar. Dia menyambut kedatangan kedua tamunya ke alam semesta 15 dan menyatakan bahwa permainan akhirnya bisa dimulai. Begitu melihat Pan, Gohan langsung berusaha meyakinkan putrinya bahwa dia akan segera menyelamatkannya. Namun, Gardock segera menghentikannya. Dia menjelaskan kalau mereka bahkan belum memulai 3 tahap permainan yang telah dia siapkan. Untuk memperoleh kebebasan mereka dan mencapai Pan, Gohan harus menyelesaikan 3 tantangan yang telah dirancang khusus untuknya. Dia juga menjelaskan bahwa setiap tahap akan berkaitan dengan perjuangan emosional yang pernah dialami Gohan dan memaksanya menghadapi kembali pengalaman-pengalaman paling mengganggu dalam hidupnya. Tahap pertama akan menguji kemampuan bertahan hidup dan kecepatan Gohan dalam membebaskan dirinya. 2 tahap berikutnya dirancang untuk menguji dirinya hingga batas tertinggi. Jika Gohan berhasil menyelesaikan seluruh permainan dan membuktikan nilainya, Gardock berjanji akan membebaskan mereka semua. Sementara itu, Pan tampak sama sekali tidak menyadari situasi sebenarnya. Dengan penuh semangat, dia menceritakan kalau Gardock telah menunjukkan koleksi kartu permainan yang baginya sangat menarik. Gardock menegaskan kalau Pan akan tetap menunggu di sana jika Gohan berhasil melewati seluruh ujian. Piccolo memperingatkan Gohan bahwa Pan sama sekali tidak memahami bahaya yang sedang dihadapinya. Dia percaya kalau Gardock telah memanipulasi pikiran Pan sehingga gadis kecil itu menganggapnya sebagai teman. Karena itu, Piccolo menegaskan kalau mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka dan tidak boleh menahan diri jika ingin kembali pulang dengan selamat. Gardock mulai memilih kartu yang akan digunakan sebagai tahap pertama permainan. Saat mengamati salah satu kartu, dia mengisyaratkan kalau kartu tersebut memiliki hubungan dengan masa kecil Gohan. Dia juga memutuskan untuk memberi mereka batas waktu 5 menit untuk menyelesaikan tahap pertama sebelum waktu habis. Namun sebelum permainan benar-benar dimulai, Gardock merasakan sesuatu yang menarik. Dia memperhatikan bahwa Gohan dan Piccolo mulai melepaskan transformasi terkuat mereka. Dia menghubungkan kekuatan yang sedang dirasakannya dengan energi besar yang sebelumnya dia rasakan di dunia Beerus. Setelah mengamatinya lebih jauh, dia menyimpulkan bahwa para makhluk panah dari alam semesta ketujuh memang mengatakan yang sebenarnya. Energi yang dipancarkan Gohan dan Piccolo sama dengan energi yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia akhirnya menerima bahwa alam semesta ketujuh memang memiliki makhluk panah yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan seorang dewa penghancur. Meski begitu, ia tetap meragukan kalau mereka memiliki kecerdikan dan kemampuan yang cukup untuk bertahan menghadapi ujian yang telah disiapkannya. Tanpa menunggu lebih lama, Orange Piccolo dan Beast Gohan
langsung bergerak menyerang Gardock. Gohan menolak untuk ikut bermain dalam permainan yang baginya tidak masuk akal. Dia menuntut agar Pan segera dikembalikan kepadanya dan menyatakan bahwa dirinya bersedia memenuhi apapun yang diinginkan Gardock jika putrinya dilepaskan. Di tengah situasi itu, Pan yang masih belum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi bertanya mengapa ayahnya dan Piccolo terlihat sangat marah kepada Gardock. Bagi Pan, Gardock sebelumnya mengatakan kalau mereka akan bersenang-senang bersama, sehingga dia tidak mengerti mengapa keduanya justru ingin menjauhkannya dari Gardock. Gardock hanya menjawab bahwa mereka merasa iri. Setelah itu, dia meminta Pan tetap diam dan menyaksikan jalannya tahap pertama permainan. Gak lama kemudian, salah satu kartu milik Gardock mulai bersinar. Saat Gohan dan Piccolo mendekatinya, Gardock mengumumkan dimulainya tahap pertama. Dia mengingatkan kalau mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk menemukan jalan keluar dan membebaskan diri sebelum waktu habis. Baginya, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menemukan jalan kembali atau menghancurkan musuh mereka. Setelah memberikan instruksi terakhir, dia membiarkan permainan dimulai. Beberapa saat kemudian, Gohan dan Piccolo mendapati diri mereka berada di tempat yang sangat familiar. Lingkungan di sekitar mereka tampak seperti lokasi pertemuan pertama mereka dengan Gardock di bumi. Gohan terkejut dan mulai mempertanyakan apa yang baru saja terjadi. Dia bahkan mengira kalau mereka telah kembali ke masa setelah peristiwa Cell Max dan kembali berada di markas Red Ribbon. Tapi Piccolo tidak langsung menerima kesimpulan tersebut. Dia berpikir meskipun tempat ini tampak seperti bumi, mereka tidak boleh melupakan kalau Gardock mampu menciptakan realitas palsu sebagai bagian dari permainannya. Dia memperingatkan bahwa tempat itu bisa saja merupakan jebakan. Kemungkinan lainnya mereka mungkin telah dikirim ke timeline lain. Apapun kenyataannya, Piccolo menegaskan kalau mereka harus tetap waspada dan segera memahami tahap pertama permainan karena waktu yang mereka miliki sangat terbatas. Namun sebelum Piccolo sempat menyelesaikan penjelasannya, sebuah ledakan energi tiba-tiba menghantamnya secara langsung. Gohan langsung panik dan berusaha memastikan kondisi gurunya. Ia terkejut melihat serangan yang begitu akurat dan padat itu, serta berulang kali memanggil Piccolo untuk memastikan bahwa dia masih baik-baik saja. Piccolo yang terluka segera memperingatkan Gohan kalau mereka tidak memiliki banyak waktu. Pada saat itulah sebuah suara yang sangat familiar terdengar. Suara tersebut mempertanyakan apakah dirinya telah mengganggu sesuatu dan menyatakan kalau dia telah menunggu kemunculan Gohan. Dia juga menyebut setelah menghancurkan Goku, Vegeta, dan Broly, Gohan adalah satu-satunya yang tersisa. Sosok itu memperhatikan ekspresi terkejut Gohan yang tampak seolah baru saja melihat hantu. Gohan segera menoleh dan terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya karena sosok itu adalah Frieza. Tidak hanya kemunculannya yang mengejutkan, tapi bentuk dan kekuatan yang dimilikinya juga terasa berbeda. Gohan juga mempertanyakan pernyataan Frieza mengenai Goku, Vegeta, dan Broly, serta menuntut penjelasan mengenai apa yang telah terjadi pada mereka. Frieza menyatakan kalau mereka semua telah mati. Frieza menegaskan selain android yang masih tersisa, Gohan adalah satu-satunya lawan yang belum dia habisi. Frieza juga mengakui bahwa transformasi baru Gohan tidak dikenalnya. Namun baginya, kekuatan yang dimilikinya saat ini masih jauh berada di bawah kekuatan yang sedang berdiri di hadapannya. Meski demikian, Frieza tidak berniat mengakhiri semuanya dengan cepat. Sebaliknya, dia ingin membuat Gohan merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah dialami ayahnya. Karena itu, Frieza menganggap pertemuan mereka sebagai akhir yang telah lama ditakdirkan dalam konflik panjang antara keduanya. Dia menantang Gohan untuk melanjutkan pertarungan tersebut dan mengakhiri kisah mereka untuk selamanya. Rupanya, Gohan dan Piccolo dikirim ke timeline lain, di mana Goku, Vegeta, dan Broly telah mati di tangan Black Frieza. Tapi, tepat saat itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta kuno, chapter kedua pun kemudian berakhir. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.